Salam Kahanan. Kita ketemu lagi dalam program konten yang bertajuk Kahanan Jogja. Program konten yang akan cerita tentang Jogja dari sisi lain, karena dalam program konten ini kita akan menayangkan sesuatu yang unik dan kita akan menayangkan pula sesuatu yang humanis. Dalam edisi kali ini kita akan menayangkan tematik pemuda dan budaya karena punya keterhubungan dengan bulan Oktober, bulan di mana diperingati Sumpah Pemuda, dan punya keterhubungan dengan kota Yogyakarta sebagai kota budaya. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menikmati tayangannya. Perkenalkan, nama saya Danang Rusmandoko. Saya bersama para pemuda Kampung Pujokusuman tahun 2018 mendirikan paguyuban Jemparingan Pujokusuman. Kami kalau mengikuti geladen atau perlombaan di luar memakai nama Jemparingan Hantu Maut Pujokusuman. Nah, kelihatannya serem gitu ya, tapi bagi saya itu adalah fungsi edukasi. Jadi ketika orang searching di Google atau dimanapun Jemparingan Hantu Maut, itu yang hantu maut itu yang keluar bukan Jemparingan, tetapi laskar rakyat yang ada di kampung kami waktu agresi militer kedua Belanda waktu itu. Tujuan kami adalah agar para pemuda dan semua warga Kampung Pujokusuman ini bisa memiliki karakter jiwa kesatria Mataram yang ada terkandung di Jemparingan. Greget, Nyawiji, Sengguh, dan Oramingguh. Tadinya belum belajar Jemparingan, terus para pemuda-pemuda dan anak-anak bahkan orang tua itu ikut belajar, itu banyak perubahan di kampung ini. Jadi yang tadinya tidak kenal terus jadi kenal. Terus yang tadinya orangnya emosian, berangasan gitu, terus jadi kalem. Terus lo ngajeni orang tua, ngajeni sesama gitu, maksudnya seperti itu. Dan itu benar-benar terjadi. Kalau panan pada umumnya kan berdiri, sedangkan di Jemparingan itu duduk. Nah, kalau di panan tradisional itu targetnya uang-uangan atau orang-orangan yang digantung. Ada kepala, leher, dan badan. Nah, itu kenapa seperti itu? Nah, kenapa posisinya duduk? Karena filosofinya setiap manusia itu pada dasarnya sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan adalah tingkah laku dan perbuatan. Lah, jemparing ini atau anak panah ini, karena bermain jemparingan itu bermain anak panah ini diibaratkan perbuatan manusia. Kita bermain perbuatan manusia. Nah, kenapa jemparing itu ditarik dengan 3 jari? Karena perbuatan manusia itu yang jadi remnya itu 3 hal. 1, tidak boleh melanggar perintahnya Gusti Allah atau perintah Tuhan. Yang kedua, tidak boleh menyakiti sesama manusia. Yang ketiga, tidak boleh merusak alam. Jadi ketika perbuatan itu tidak melanggar perintah Tuhan, tidak menyakiti manusia, tidak merusak alam, baru boleh kita lepas ke masyarakat. Seperti itu. Jadi jemparing itu lari mesat ke masyarakat. Mengenai dan tidak mengenai sasaran, si pelaku jemparingan itu yang harus mengambil, jadi tidak boleh diambilkan orang lain. Filosofinya, setiap perbuatan yang sudah kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak boleh orang lain yang mempertanggungjawabkan, tapi kita sendiri yang wajib mempertanggungjawabkan. Gendewo atau busur itu kan terbuat dari bahan tradisional, dari bambu, dari kayu, dan itu dibikin handmade ya, tidak seperti panah nasional pada umumnya. Maka dari itu, sebelum orang itu berlatih jemparingan itu, kita itu diajari dulu untuk ngajeni atau menghargai alat yang kita miliki ini. Jadi tidak boleh dilangkai, tidak boleh terus dicacat itu, karena ini itu
Bukan karena mistis, tapi karena kita menghargai karya seni yang ada di Gendewo itu. Bambu ini nebangnya pun lihat musim, jadi tidak asal nebang. Kalau asal nebang tidak lihat musim, nanti akan dimakan rayap. Selain itu, yang utama, para pelaku Jemparingan ini bisa mengambil manfaat dari nilai-nilai pendidikan karakter yang saya ceritakan tadi. Jadi wong ini berlatih Jemparingan itu, titis itu nomor 2. Yang penting orang itu bisa menghargai orang lain, dia bisa sabar, dia bisa untuk tidak sombong, nah seperti itu. Semoga para pelaku Jemparingan di kampung kami di Pujokusuman ini nanti bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari pendidikan karakter yang ada di Jemparingan itu. Kita telah menikmati seluruh tayangan edisi kali ini. Edisi kali ini telah menggambarkan tentang keharmonisan hubungan antara pemuda dan budaya, dan telah mampu menggambarkan kepedulian pemuda terhadap budaya. Inilah istimewanya Jogja. Oleh karena itu, kita berharap tayangan ini akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Untuk itu, kami mohon izin undur diri. Terima kasih atensinya. Kita ketemu di edisi berikutnya. Salam Kahanan.